Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menghitung pecahan biasa, pecahan campuran, dan desimal. Adapun kompetisi dasarnya itu menjelaskan operasi pecahan, baik itu pecahan biasa, pecahan campuran maupun pecahan desimal. Indikator yang akan dicapai pada materi ini yaitu bagaimana menentukan operasi penjumlahan pecahan, kemudian bagaimana menjelaskan operasi penjumlahan pecahan, kemudian menyelesaikan bentuk operasi penjumlahan pecahan, baik itu untuk pecahan biasa, pecahan campuran, maupun desimal. Yang pertama, penjumlahan pecahan biasa. Penjumlahan pecahan biasa adalah dasar operasi penjumlahan pecahan yang menggunakan pecahan biasa atau pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebut. Secara umum, penjumlahan pecahan dapat dilakukan apabila penyebut kedua pecahan bernilai sama. Contoh, tentukan hasil dari 1/3 ditambah 1/2. Maka untuk misalkannya, kita lihat penyebutnya sudah sama, berarti 1/3 ditambah 1/3 itu sama dengan 1 ditambah 1/3 sama dengan 2/3. Jadi penyebut sudah sama, tinggal pembilang dijumlahkan. Jadi 1/3 ditambah 1/3 sama dengan 2/3. Selanjutnya pecahan biasa dengan penyebut tidak sama. Maka caranya yaitu bagaimana menyamakan penyebutnya dapat dilakukan dengan menghitung KPK atau kelipatan penyebut dari pecahan yang dihitung. Contoh, tentukan hasil dari 1/3 ditambah 1/2. Nah, di sini penyebutnya tidak sama, yakni ada 3 dan 2. Maka untuk menyelesaikannya yaitu kita akan mencari kelipatan dari 3 dan 2, yaitu dari penyebutnya. 3 berarti 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Sedangkan 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Maka dari kedua kelipatan ini, yaitu 3 dan 2, itu yang sama adalah 6. Maka kita bisa membuat bilangan yang sama, yaitu 6. Sehingga 1/3 ditambah 1/2 itu akan menjadi 2 ditambah 3/6 sama dengan 5/6. Jadi 1/3 ditambah 1/2 sama dengan 5/6. Selanjutnya penjumlahan pecahan campuran. Penjumlahan pecahan campuran secara umum hampir sama dengan menjumlahkan pecahan biasa, hanya saja pada pecahan campuran nilai bulat dan nilai pecahannya dipisahkan terlebih dahulu. Contoh, tentukan hasil dari 1/3 ditambah 2/3. Dan yang kedua 1/3 ditambah 2/2. Baik, kita bisa lihat 1/3 ditambah 2/3 itu sama dengan 1 ditambah 2. Jadi bilangan bulatnya kita pisahkan terlebih dahulu. Setelah itu baru kita gabungkan yang pecahan biasa dengan pecahan biasa. Sehingga 1 ditambah 2, kemudian 1/3 ditambah 1/3. Sehingga ini menjadi 1 tambah 2 menjadi 3. Sedangkan ini pecahan biasa, penyebutnya sudah sama, tinggal dijumlahkan menjadi 2, hingga menjadi 3 2/3. Selanjutnya 1/3 ditambah 2 1/2. Sama, tadi berarti bilangan bulatnya disatukan, ini 1, kemudian 2. 1 tambah 2, sehingga kemudian selanjutnya 1/3, pecahannya ditambah lagi 1/2. Penyebutnya kita samakan, yaitu menjadi 6, sehingga bisa kita hitung 1 ditambah 2 menjadi 3, kemudian 5/6. 6-nya dimulai dari bilangan 3 dan 2 yang bilangan yang sama. Selanjutnya penjumlahan pecahan desimal. Pada penjumlahan bilangan-bilangan dalam bentuk desimal yang perlu diperhatikan adalah lajur-lajur perseratusan, persepuluhan, satuan, puluhan, ratusan, dan sebagainya. Perseratusan ditempatkan dalam satu lajur, demikian juga persepuluhan, koma desimal, satuan, puluhan, dan ratusan, dan sebagainya. Contoh, hitunglah nilai dari penjumlahan
12,325 ditambah 8,132. Kemudian yang kedua atau yang B 21,032 ditambah 9,802 ditambah 5,181. Oke, yang pertama, bilangan 12,325 terdiri atas puluhan, kemudian satuan, kemudian koma desimal, per sepuluhan, per seratusan, per seribuan. Kemudian bilangan 8,135 terdiri atas satuan, angka 8, koma desimal yaitu tanda koma, per sepuluhan angka 1, per seratusan angka 3, dan per seribuan angka 5. Maka untuk menjumlahkannya, elemen-elemen pada kedua bilangan tersebut disusun dalam satu lajur seperti berikut. Yakni 12,325, kemudian 8,135 dijumlahkan hingga menjadi 20,460. Jadi 12,325 ditambah 8,135 sama dengan 20,460 atau bisa ditulis menjadi 20,46. Itu jawaban A. Selanjutnya yang B, bilangan 21,032 terdiri atas persepuluhan, satuan, koma desimal, dan persepuluhan. Kemudian bilangan 9,802 juga terdiri atas satuan, persepuluhan, perseratusan, dan perseribuan. Sedangkan bilangan 5,181 juga terdiri atas satuan, persepuluhan, perseratusan, dan perseribuan. Lalu kita jumlahkan ketiga bilangan tersebut, yakni dengan seperti pada soal yang pertama, yaitu diurutkan sesuai dengan urutan komanya sehingga menjadi 21,032, kemudian 9,802, 5,181 dijumlahkan maka menjadi 36,0112. Jadi 21,032 ditambah 9,802 ditambah 5,181 sama dengan 36,015. Kemudian tips untuk menjumlahkan pecahan desimal yaitu jumlahkan atau kurangkan dari kolom yang ada di sebelah kanan dan seterusnya sampai kolom yang ada di sebelah kiri. Untuk meletakkan tanda koma juga harus satu garis vertikal. Jadi demikian materi pada hari ini, yakni tentang operasi penjumlahan baik itu pada pilihan biasa, pecahan campuran maupun pecahan desimal. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.